Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Hardiansyah dari Prodi Psikologi kelompok 9 dari MK mata kuliah Psikologi Kepribadian. Dan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori Albert Bandura, teori belajar sosial. Nah, di sini saya tidak sendirian. Di sini saya ditemani oleh dua anggota kelompok lainnya, yaitu yang pertama ada Putri Liza Wardani dan yang kedua adalah Zuhura Indani. Dan langsung saja kita masuk ke dalam pembelajaran. Teori belajar sosial Albert Bandura menguraikan serangkaian gagasan tentang bagaimana belajar dan mengubah perilaku. Teori ini berlaku untuk hampir semua perilaku, dengan fokus khusus pada bagaimana perilaku baru dapat dipelajari melalui observasi. Teori ini mudah diterapkan pada perkembangan agresi, perilaku tegas, ketekunan, belajar Lompatsky, dan respon mental datar terhadap emosi. Tindakan gambaran kognitif. Yang pertama ada atensi atau perhatian, menekankan pentingnya perilaku yang menonjol, menarik perhatian dari ucapan, membagi kegiatan-kegiatan umum secara wajar, sehingga komponen keterampilan menonjol. Yang kedua adalah retensi atau cadangan. Setiap perilaku menjelaskan apakah akan disimpan dalam memori berdasarkan metode yang digunakan untuk menyandingkan atau memasukkan respon. Baik, langsung saja kita akan masuk ke dalam struktur kepribadian dari Albert Bandura. Yang pertama ada sistem diri. Bandura berpendapat bahwa pengaruh ego merupakan penentu perilaku, dan menghilangkan pengaruh ini akan merusak kemampuannya untuk menjelaskan dan memprediksi. Yang kedua ada regulasi diri, yaitu istilah pengaturan diri yang dimaksud mengacu pada kemampuan individu dalam memotivasi diri untuk menetapkan tujuan pribadi, merencanakan strategi, serta mengevaluasi dan mengubah perilaku yang sedang berlangsung. Dan yang ketiga ada efikasi diri atau self-efficacy. Menurut Bandura, efikasi diri merupakan bagian penting dari kepribadian. Efikasi diri adalah keyakinan terhadap kemampuan seseorang dalam melakukan perilaku yang mengarah pada hasil yang diinginkan. Dan yang keempat, di sini ada kolektif. Pendapat Bandura mengenai individu adalah orang yang berusaha mengontrol kehidupan dirinya tidak hanya dengan efikasi diri individual, melainkan juga melalui efikasi kolektif. Dan selanjutnya tentang dinamika kepribadian yang akan dijelaskan oleh Zuhra Innani. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang dinamika kepribadian Albert Bandura. Dinamika kepribadian yang dimaksudkan oleh Albert Bandura lebih kepada motivasinya sebagai sumber inspirasi bertingkah laku, motivasi sebagai kontrol kognitif, bersumber dari gambaran hasil, dan harapan keberhasilan yang akan dicapai. Harapan diperkuat dengan adanya reinforcement agar motivasinya seseorang untuk bertingkah laku sekaligus dengan menetapkan tujuan atas performasi dirinya. Bandura meyakini bahwa penguatan menjadi penyebab seseorang belajar. Namun, orang juga dapat belajar dengan 1. Penguatan yang diwakilkan atau vicarious reinforcement, 2. Penguatan yang ditunda atau expectation reinforcement, 3. Tanpa belajar atau beyond reinforcement. Baik, saya akan menjelaskan aplikasi dari teori sosial Albert Bandura. Seperti yang teman-teman lihat di sini, terdapat 3 jenis aplikasi yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Yang pertama ada psikopatologi, psikoterapi, dan metodologi. Baik teman-teman semuanya, langsung saja kita membahas tentang psikopatologi. Jadi teman-teman, psikopatologi ini adalah tingkah laku yang dipengaruhi oleh faktor kognitif, proses neurofisiologis, pengalaman masa lalu yang mendapat penguatan, dan nilai fasilitatif dari lingkungan. Yang kedua ada psikoterapi. Menurut Bandura, psikoterapi ini adalah perilaku menyimpang yang dimulai berdasarkan prinsip belajar kognitif sosial, dan mereka dipertahankan karena dalam beberapa hal mereka melayani suatu tujuan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki regulasi self melalui pengubahan tingkah laku dan mempertahankan perubahan tingkah laku yang terjadi. Yang terakhir adalah metodologi. Pada dasarnya, metodologi ini adalah perilaku seseorang yang bersandar pada ukuran-ukuran
moral yang diyakini. Menurut Bandura, seseorang tidak merasa nyaman jika perbuatan yang dilakukannya menyalahi atau melanggar nilai-nilai kebaikan yang diyakininya. Perasaan tidak nyaman tersebutlah yang mencegah seseorang dari perbuatan yang diyakininya tidak baik. Baiklah teman-teman semuanya, cukup sekian video yang dapat kami tampilkan tentang teori belajar sosial Albert Bandura. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan jangan lupa like, comment, share di video ini. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.